Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menunjukkan kepada kita bahwa perubahan pola hidup akan menambah umur dalam kehidupan kita dan menambah semangat tahun-tahun kita. Dan juga akan memberikan kita kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Dan juga akan memberi kita motivasi, inspirasi, dan juga dorongan supaya hari demi hari kita boleh lebih dekat kepada Kristus. Menyerahkan setiap masalah beban kehidupan kita di bawah kaki salibnya dan Dia akan meringankan setiap langkah-langkah kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Sembuh Karena Sakit. Ayatnya terdapat di dalam Ulangan 33 ayat 27. Tuhan yang abadi adalah tempat perlindunganmu dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Amin. Saya sudah menemukan bahwa jatuh sakit karena penyakit yang mengancam jiwa bisa saja menjadi pengalaman penyembuhan jika itu membuat Anda lebih bersandar pada Yesus. Saya dulunya adalah orang yang harus bangun dan bergegas bekerja dalam sebagian besar waktu. Namun hal itu merubah pada Mei tahun 1993 ketika saya didiagnosis menderita penyakit kanker payudara. Pembedahan segera menyusul, kemudian kemoterapi berbulan-bulan dan perawatan radiasi membuat saya sakit dan kelelahan. Saya bertanya-tanya, mengapa saya selalu berusaha menjalani pola hidup sehat. Dokter meninggalkan saya bahwa penyakit ini mungkin merupakan penyakit keturunan karena ibu saya meninggal oleh sebab penyakit yang sama. Tetapi itu tidak mengurangi rasa sakit atau ketakutan akan apa yang mungkin terjadi di hadapan saya. Saat itulah Safe in the Arms of Jesus, Selamat di lengan Yesus, menjadi lagu saya. Saya akan menyanyikannya lagi dan lagi. Sekarang ketika saya mengingat kembali cobaan itu, saya rasa saya tahu jawaban mengapa saya menderita kanker sebenarnya adalah bagian dari kesembuhan saya. Kesembuhan yang ditemukan di dalam ketergantungan penuh pada Yesus. Kanker mengajari saya bahwa saya tidak punya kekuatan untuk melewati hari saya sendirian. Tanpa Yesus, saya tidak dapat melakukan apapun. Di dalam Yohanes 15 ayat 5. Jadi suatu cerita yang menarik ya. Jadi di sini ada seseorang ya, dikatakan bahwa dia jatuh sakit ya karena penyakit yang mengancam jiwanya ya. Jadi ini menjadi suatu pengalaman baginya. Ya, pengalaman penyembuhan jika itu membuat dia ini lebih bersandar pada Yesus. Ya, jadi orang ini dulunya adalah orang yang harus bangun ya dan bergegas bekerja dalam sebagian besar waktunya. Ya, namun hal itu merubah kehidupannya pada bulan Mei tahun 1993. Ya, ketika orang ini didiagnosis menderita penyakit kanker payudara. Ya, jadi pembedahan segera menyusul. Ya, kemudian kemoterapi berbulan-bulan dan perawatan radiasi yang membuat orang ini sakit dan kelelahan. Ya, jadi secara pribadi dia bertanya ya di dalam kehidupannya, ya mengapa saya selalu berusaha menjalani pola hidup sehat. Dan dokter selalu mengingatkan saya bahwa penyakit ini mungkin merupakan penyakit keturunan. Ya, karena ibunya ini meninggal oleh sebab penyakit yang sama. Ya, tetapi itu tidak mengurangi rasa sakit atau ketakutan akan apa yang mungkin terjadi di hadapannya. Ya, saat itulah ya lagu Selamat di Lengan Yesus yang menjadi lagunya dan dia menyanyikan itu berulang-ulang kali. Ya, sekarang dia ini mengingat kembali cobaan itu. Ya, dia rasa dia tahu jawaban mengapa saya yang menderita kanker. Ya, sebenarnya adalah bagian dari kesembuhannya. Ya, kesembuhan yang ditemukan di dalam ketergantungan penuh pada Yesus. Ya, jadi kanker mengajarkan dia ini bahwa dia tidak punya kekuatan untuk melewati hari-harinya dengan sendirian. Jadi tanpa Yesus dia tidak dapat melakukan apapun. Jadi dia mempunyai ya suatu semangat di dalam kehidupannya. Ya, hanya Yesuslah sumber kesanggupannya, sumber penyembuhan. Ya, sehingga dia hanya bersandar kepada Tuhan. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tahu bahwa mungkin kehidupannya tidak lama lagi. Ya, tapi bagaimana dia mempunyai suatu pengharapan bahwa Yesus akan memberikan dia kelepasan. Tuhan membuat saya tetap hidup untuk melayani dia dengan segenap hati. Dengan kekuatannya, dan hanya itu yang penting sekarang. Ya, tujuan hidup saya adalah membantu orang lain
menemukan Yesus penyembuh saya. Ya, setiap hari adalah anugerah bagi saya, sehingga saya dapat menggunakan untuk meneruskan sukacita kesembuhannya kepada orang lain. Ya, yang tadinya ya mungkin dikatakan di alinea awal, ya bagaimana orang yang menderita kanker ini ya setiap hari dia harus bangun dan dia bergegas bekerja dalam sebagian besar waktunya. Ya mungkin dia tidak mempunyai waktu untuk orang lain, tapi bagaimana dia sibuk dengan dirinya sendiri. Ya sehingga pada saat ya dia menderita atau dia didiagnosis menderita penyakit kanker payudara, disitulah dia mulai sadar di dalam kehidupannya. Jadi katakan Tuhan membuat dia tetap hidup untuk melayani dia. Ya karena Tuhan tahu ke depannya dari orang ini. Ya sehingga Tuhan mengizinkan dia untuk tetap hidup, untuk dapat melayani dengan segenap hati dan kekuatan. Dan hanya itu yang penting sekarang. Ya, jadi dia tahu bahwa inilah yang terpenting di dalam kehidupannya. Ya, jadi tujuan hidup saya adalah membantu orang lain menemukan Yesus, penyembuh saya. Setiap hari adalah anugerah bagi saya. Sehingga saya dapat menggunakannya untuk meneruskan sukacita kesembuhannya kepada orang lain. Ya, jadi orang ini dia menjadi saksi. Ya, dia membawakan akan sukacita, membawakan akan kasih Kristus kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya bersyukur kepada Tuhan setiap hari. Penyakit kanker tidak kambuh lagi. Ya walaupun secara manusiawi itu adalah kekhawatiran saya. Saya sangat terkesan bahwa saya harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan agar tetap sehat, karena percaya membawa kesehatan di dalam Amsal 3 ayat 8. Selain mengikuti pola hidup sehat secara fisik, saya harus memilih setiap hari untuk memikirkan pikiran-pikiran positif. Semangat, pengharapan, iman, kasih semuanya meningkatkan kesehatan dan memperpanjang umur. Ya, pikiran yang puas, semangat yang gembira merupakan kesehatan bagi tubuh dan kekuatan bagi jiwa. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Di dalam Amsal 17 ayat 22. Di sisi lain, kesedihan, kegelisahan, rasa tidak puas, penyesalan yang dalam, rasa bersalah, ketidakpercayaan, semuanya cenderung merusak pola hidup dan mengundang kerusakan serta kematian. Ya, jadi saya berterima kasih kepada Tuhan karena memberi saya kesempatan kedua untuk hidup dan untuk menunjukkan kepada saya kekuatan penyembuhan dari percaya. Ya, oleh karena percaya saja orang ini atau wanita ini ya bisa kembali melanjutkan kehidupannya, bisa kembali diberikan kesempatan kedua oleh Tuhan untuk ya melakukan pelayanan yang Tuhan sudah berikan. Ya, bagaimana dia dapat memberikan kekuatan kepada setiap orang yang membutuhkan. Dikatakan bahwa Tuhan membuat dia tetap hidup untuk melayani dia dengan segenap hati, dengan kekuatannya, dan hanya itu yang penting sekarang. Ya, jadi tujuan hidupnya adalah membantu orang lain menemukan Yesus. Jadi suatu hal yang luar biasa, yang tadinya mungkin dia mempunyai kesibukan di dalam kehidupannya. Dia hanya memikirkan mungkin dirinya sendiri. Tetapi saat ini dia bisa menjadi saksi bagi setiap orang. Ya, bagaimana Yesus dapat memakainya, Yesus dapat menggunakan dia untuk menceritakan atau untuk membantu orang lain menemukan Yesus. Dan orang ini pun bersyukur kepada Tuhan. Jadi dalam setiap kehidupannya bahwa penyakit kankernya tidak kambuh lagi. Ya walaupun secara manusiawi ya itu adalah merupakan kekhawatiran di dalam kehidupannya, tetapi dia percaya bahwa semuanya akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupannya. Di sini juga dia mengatakan saya harus memilih setiap hari untuk memikirkan pikiran-pikiran positif, semangat, pengharapan, iman, kasih, semuanya meningkatkan kesehatan dan memperpanjang umur. Terima kasih Tuhan karena telah memeluk saya dengan aman saat Engkau mengajari saya pelajaran yang perlu saya pelajari tentang kekuatan penyembuhan dari percaya sepenuhnya. Ya, jadi percaya sepenuhnya kepada Kristus itu merupakan ya jalan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Disitulah akan memberikan kita suatu kedamaian yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini kembali lagi memberikan kita kekuatan, memberikan kita suatu motivasi supaya kita mau terus melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya biarlah setiap komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita doakan itu dan kita dapat jalankan itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.